Ya, assalamualaikum. Selamat apa ini? Selamat sore, karena saya membuat videonya ketika di sini masih sore. Hari ini kita akan belajar tentang hambatan ekivalen. Nah, ini sebetulnya mata kuliah, maksud saya materi yang sudah biasa disampaikan ketika SMA dan juga ketika kuliah. Ini materinya cukup ringan. Oke, mari kita lihat. Yang pertama, rangkaian seri. Ini hanya sekedar refresh atau mengangkat kembali endapan-endapan ingatan Anda yang sudah Anda rekam, Anda ketahui ketika masa SMA. Ini rangkaian seri seperti ini, jadi arusnya sama. Dia satu arusnya sama melewati beberapa hambatan, ada resistor 1, resistor 2, resistor 3. Jika dirangkai secara seri, maka hambatan total antara A dan B adalah jumlah hambatannya tinggal ditambahkan saja. Seperti biasa, maksudnya ditambahkan secara aritmatik, tidak ada trik secara khusus. Lalu bagaimana menghitung total tegangan? Ya, menggunakan hukum Ohm. V sama dengan I kali R. I kali R. R-nya adalah R total, maka I-nya sama di semuanya, maka nanti ada R1 tambah dan seterusnya sampai R ke N. Oke, cukup mudah. Wah, ini tidak proporsional. R ke N. I akan masuk, dan jadinya adalah ini. Atau I-nya keluar, nanti jadinya adalah ini. Sesimpel itu. Baik, kita lanjut. Untuk selanjutnya adalah rangkaian paralel. Rangkaian paralel mudah sebetulnya ya. Intinya adalah untuk mencari R ekivalen, Anda cukup mengingat rumus ini. Jadi dia akan lebih kecil tentunya. Kalau series dia akan jadi lebih besar, tapi kalau diparalelkan secara logika kita bisa dapat bahwa sebetulnya misalnya ada seperti ini, justru hambatan jadi semakin kecil. Lalu ini adalah hukum Ohm. Di sini hukum Kirchhoff, di mana I terbagi menjadi 3 cabang. Total arus terbagi menjadi 3 cabang. Lalu juga perlu diingat voltase di ketiga resistan ini adalah sama. Di sini voltasenya sama semua. Untuk contoh pertama bisa dilihat di sini. Maksud saya baterai punya hambatan dalam. Bagaimana menggambarkannya? Oke, ini pengetahuan pertama yang mungkin tidak ada di mata kuliah. Maksud saya mata pelajaran ketika SMA, bahwa kita menyusun hambatan internal itu seperti hubungan series. Jadi di sini adalah baterai sebetulnya ya. Ini adalah baterai. Arus. Lalu kita identifikasi apa saja yang ditanyakan. Yang pertama adalah arus rangkaian. Berapa ampere? Lalu penurunan potensial pada resistor. Jadi berapa penurunan potensialnya? Lalu penurunan potensial terminal baterai. Langsung saja kita lihat.
Di sini pertanyaan pertama cukup mudah, arus rangkaian. Tentu dengan melihat yang gambar yang sebelah sini ya. Kalau yang atas tentu lebih susah. Kita dengan mudah menjumlahkan hambatan, total hambatan. Dengan hukum Ohm kita bisa mendapatkan current atau arus listrik, yaitu 1 ampere. Selanjutnya, penurunan potensial VAE. Jadi antara sini dan sini. Bisa dihitung dengan tahu I, maka kita tahu hambatan BC dan hambatan, maksud saya tegangan di BC dan tegangan di CD. Total ini ada 12 volt dan ada 5 volt. Selanjutnya, penurunan potensial terminal baterai. Cukup mudah juga. Jadi terminal baterai mana? A dan E. Di sini kita tahu ini 18 volt. Di sini kita tahu berapa volt? 1 volt. Dan ini ingat, ini plus, ini minus. Arah hambatan, arah arus adalah ke sana. Maka ini adalah plus, ini adalah minus. Jadi ini bersifat mengurangi. Jadi hambatan, maksud saya tegangan antara A dan E adalah 17 volt. Tapi sebetulnya karena ingat apa yang ditanyakan, penurunan potensial terminal baterai. Terminal baterai itu mana? A dan E. Cara lain yang lebih mudah adalah dengan menghitung ke sini. Menambahkan aja 12 tambah 5 yaitu 17 volt. Akan sama hasilnya dan lebih mudah. Karena tinggal menjumlahkan saja. Nah, ini contoh lain. Ini adalah tugas kalian untuk mengerjakannya. Nanti akan instruksi untuk mengumpulkan tugasnya akan saya sampaikan di grup WhatsApp. Ya, terima kasih.